Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini Mimin akan menceritakan yaitu tentang kisah rakyat. Salah satunya itu kisah tentang Abu Nawas yang populer. Dulu waktu Mimin kecil, Mimin suka mendengarkan cerita Abu Nawas ini. Cerita yang pertama yaitu Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pergi menghadap Raja Harun al-Rashid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Kemudian, Raja turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu. Kemudian Raja memanggil Abu Nawas ke istana setelah mengetahui duduk permasalahannya. Dia mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang algojo. Abu menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu? Tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi, kata Abu Nawas. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli? Kata Abu Nawas. Tapi bayi ini adalah anakku, jawab kedua ibu itu serentak. Baiklah. Kalau begitu, karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua, jawab Abu Nawas. Serentak. Seketika itu, semua penghuni persidangan termasuk Raja Harun al-Rashid tercengang dan kaget mendengar jawaban atau perkataan Abu Nawas tersebut. Perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. Tolong jangan belah bayi itu. Serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup, isaknya sambil menangis terisak-isak, kata salah satu seorang ibu. Ibu yang kedua tersenyum bangga. Bukankah itu sudah adil? Jika itu sudah adil, kenapa kamu malah menangis? Gak mau membelah bayinya. Ibu yang pertama diam membisu sambil terisak-isak. Sekarang kita pindah ke Abu Nawas. Mendengar pernyataan kedua wanita itu, puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya, dia tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu, dia menyerahkan sang bayi pada perempuan kedua yang perempuan ibu kandungnya. Atau perempuan yang tadi menangis terseduh-seduh. Jawaban perempuan yang kedua, itu tidak adil, kenapa nggak dibelah? Kenapa diserahkan kepada ibu yang pertama?
Bukannya dia nggak mau kalau anaknya itu, bayi itu dibelah. Tapi Abu Nawas mempunyai rencana berbeda. Setelah itu Abu Nawas terdiam dan tersenyum, lalu berkata, Abu meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Karena ibu tersebut tidak mau membelah anaknya tidak seperti ibu yang kedua, maka dia harus dihukum mati di alun-alun agar rakyat menyaksikan keadilan raja. Mendengar perkataan itu, jawaban ibu yang pertama, saya siap untuk dihukum karena saya tidak tega melihat anak saya dibelah menjadi dua. Abu Nawas menanyakan alasannya kepada ibu pertama. Kenapa kamu tidak mau untuk bayinya dibelah? Karena seorang ibu tidak tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya Abu Nawas tersenyum dan menghadap Raja Sang Harun al-Rasyid. Ya Raja, sekarang permasalahannya sudah selesai. Yang mempunyai bayi ini adalah ibu yang pertama, karena dia tidak tega melihat anaknya dibunuh di depan dirinya. Karena jika anaknya dibelah, pasti dia akan mati. Tapi di sini yang bersalah adalah ibu yang kedua, karena dia merasa bahwa anaknya dibelah akan adil mendapat separuh-separuh. Padahal jelas-jelas anak bayi itu akan mati. Maka dari itu sang raja, saya tidak akan mengatakan apapun itu hukumannya. Sang raja sudah tahu sendiri apa hukumannya. Itulah cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Abu Nawas dan rumah sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Terjadilah percakapan antara Abu Nawas dan laki-laki yang tadi mengadunya atau laki-laki yang datang ke rumahnya. Abu Nawas berkata, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Tetapi rumahku begitu sempit setiap hari. Mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan, kata lelaki itu. Maaf, ini keterangan dari si pengadu, bukan dari Abu Nawas. Sambil nyeruput kopi dulu, Mimin, biar Mimin tidak kecelitat-celitut ya. Kita lanjut ke ceritanya. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama sebuah ide terlintas di kepalanya. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas kepadanya. Jawab si lelaki pengadu tersebut, aku tidak memiliki domba, jadi aku tidak punya domba itu di rumah saya. Jawabnya. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluhnya.
Jawab Abu Nawas, "Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba dan peliharalah di dalam rumahmu," jawab Abu Nawas. Kemudian pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu ketiga kalinya. Bertemulah dia dengan Abu Nawas dan menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas menyerahkannya untuk menjual semua domba yang dimiliki. Kata Abu Nawas, "Jika memang rumahmu dengan adanya 3 domba tambah sempit." Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya kepada laki-laki tersebut, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega setelah 3 domba engkau jual?" Jawab laki-laki tersebut, "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman dan untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Dari cerita tadi, kita wajib mensyukuri apa yang Tuhan atau Allah berikan kepada kita. Walaupun kadang kehidupan ini merasa kita tuh paling sempit, paling miskin, paling sulit untuk mencari rezeki. Tapi jika kita mau berpikir ulang, jika seandainya kita diberi rezeki banyak, tapi keluarga kita nggak bahagia, anak kita sakit, apakah itu membahagiakan kita? Kesimpulannya, kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, karena itu yang terbaik buat kita. Demikian dulu 2 cerita untuk pengantar tidur anak-anak kita, diri kita, dan keluarga kita. Jika ada salah kata dari Mimin minta maaf karena kebodohan Mimin. Tapi semoga kita semua bisa mengambil cerita atau hikayat dari cerita Abu Nawas tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.